Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anta balaki, engkau adalah pujaanku, junjunganku. Nyentolani maknanya banyak banget. Harapanku, apalagi dambaanku, ya. Fa'in aujad tanita, apabila engkau menempatkan aku untuk dirimu sebagai bola, sebagai dambaan hatimu. Fa'anta hasbi, maka engkau adalah segalanya bagiku. Artinya hasbi itu segalanya bagiku, cukup hasbiku. Udah cukup, tanpa ada orang lain cukup kamu saja. Tanpa ada alam semesta cukup kamu saja. Makna hasbi ini dalam bahasa Indonesia belum saya temukan, kecuali kalimat segalanya. Wanta hasbi, maka engkau adalah segalanya. Tanda kutip, tanda kurung, ain yajid kullun minna al-akhara, yaitu ketika kita masing-masing menemukan yang lain. Itu ketika aku menemui engkau dan engkau menemui aku. Ketika ada kesepakatan antara aku dan engkau. Ketika ada saling pengertian antara aku dan engkau. Selesai segala-galanya. Ada beberapa catatan kalimat di sini. Ini dari sisi ilmu nahwu. Disalahkan mah tidak, tapi dinyatakan kurang bagus, yaitu numpuknya domir, fa'in aujad ta itu adalah fa'il, nun lil wiqayah, ni ianya yin mutakallim, kaknya domir muhatab. Dari 3 domir tumpuk, jadi salah mangga, tapi ya kurang bagus, dipaksakan. Jadi kalau yang bagus gimana? Ya diinfisal. Makanya fa'in aujadani iyyaka, enak ngomongnya. Umpamanya ada asbak, tolong kasihkan asbak buat saya. Bisakah a'tinihi, tapi yang bagus a'tini iyahu, bisa begitu. Kalau bisa seperti itu. Jadi apabila engkau mendudukan
aku terhadap dirimu. Ya, fa'anta hasbi, maka itulah engkau akan menjadi segalanya. You will become my everything. Engkau adalah menjadi segala-galanya bagiku. Dalam bercinta saja, kalimat engkau adalah segalanya itu kalimat yang paling sering diucapkan ketika kita sedang bersemudu, kita bermesra. Artinya andaikan di dunia ini tidak ada siapapun kecuali engkau, ya sudah selesai. Aku nggak ada urusan dengan yang penting engkau ada. Sekalipun banyak orang, kamu yang nggak ada, yang ada artinya semuanya. Itu artinya mana hasil itu semacam itu. Makanya ada wiridan yang kita baca di tempat-tempat istighosah kita, baik di laut maupun yang ada di hutan, dan di sini juga hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah. Itu artinya bukan apa sih hasbunallah. Sudah yang penting cukup Allah saja. Sekalipun semua orang memusuhi diriku, yang penting Allah tidak memusuhi aku. Semua orang menjelek-jelekan diriku, nggak ada urusan, nggak ada artinya. Yang penting Allah tidak menjelek-jelekan aku. Orang memuji-muji diriku nggak ada artinya kalau Allah tidak memujiku. Yang penting adalah Allah segala-galanya. Hasbunallah. Nah ini kan sulit untuk memberikan pemahaman kepada kita semua dalam keagamaan semacam ini. Hasbunallah. Bisa nggak kepada seorang kekasih? Bisa, tapi ya berlebih-lebihan. Hasbuka. Ya. Cukup engkau saja. Ya. Yang lain nggak perlu dah. Yang penting kamu. Nah, tapi kalimat yang penting kamu ini sering rusak ya. Yang lain maka penting, yang penting kamu. Ya. Sekalipun orang datang beribu-ribu, kalau kamu nggak datang nggak ada artinya. Ya, itu. Nggak ada orang yang datang, hanya kamu ya sudah selesai. Yang penting kamu datang. Itu hasbunallah, maka fa'anta hasbi. Yaitu ketika engkau memposisikan aku sebagai dambaan hatimu, ya, maka engkau adalah segalanya bagiku. Saya kira begitu. Ketika engkau menjadikan aku sebagai dambaan hatimu, maka engkau adalah segala-galanya bagiku. Itu kira-kira dalam beragama atau bertuhan ini, kalau ini kita lagi bertuhan nih. Jadi sekalipun nanti siapapun yang memerintahkan aku, mau pemerintah, mau jenderal, mau orang tua, mau masyarakat, nggak ada urusan. Yang penting perintahmu bagaimana, itu yang aku turuti. Sekalipun secara syariat perintahmu melanggar, nggak ada urusan. Nabi Khidir bunuh anak kecil secara syariat, salah nggak? Andai kan aku jadi polisi ketika itu dan aku melihat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, ku tangkap, ku jebloskan dalam sel, ku proses BAP-nya, ya kan, dan ku serahkan ke kejaksaan dan harus diadili demi keadilan. Ada syariat. Iya. Tetapi kenapa dia seorang Nabiullah, Nabi Khidir kok membunuh dia? Karena dia mengatakan perintah Tuhan.
Ini jangan ditiru. Anda jangan pernah mengatakan aku mukul kamu diperintah Tuhan. Aku juga gebuk kamu juga sudah. Jangan kau katakan aku mencuri karena perintah Tuhan. Aku juga mengatakan akan kutangkap kamu berdasarkan perintah. Itu menjadi persoalannya. Ya, jadi dalam wilayah seperti Nabi Ibrahim meninggalkan anak itu di tengah padang pasir yang tanpa ada pepohonan. Wadin ghairi di zaraidi, di satu lembah yang tidak ada pohon-pohon, batu semua. Kok bisa ditinggalkan? Bagaimana para masyhurnya anak kecil ditinggalkan tengah padang pasir? Tapi itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Itulah kesalahan. Jadi sampai kapan kami bisa mengerti ini perintah Tuhan? Begini saja. Apa yang terjadi pada dirimu yang kau sukai atau yang tidak kau sukai, itulah perintah Tuhan. Hari ini pasar kesandung, jujur jatuh kita, benjol enggak, jatuh kita. Ya, jangan menyalahkan siapa nih yang buang kulit pisang di sini sampai saya kepelarak. Ya, kepelarak itu bahasa Indonesianya apa? Yun, kepelarak. Apa? Kepleset. Kepleset masekin. Nggak ada bahasa Indonesia. Kepleset. Siapa yang buang pisang di sini? Ya udah, sudah selesai, yang bebas ya aja. Ya, dia juga nggak sengaja membuang pisang itu untuk mencelakakan kamu kan enggak. Dia buang pisang itu karena ya dia tidak memperhatikan kebersihan, bukan sengaja untuk mencelakakan Pak Asar kan. Ya udahlah, jadi apa yang terjadi itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan. Kita pun tahu apa yang ditentukan oleh Tuhan setelah terjadi dan kita alami itu saja. Tetapi kembali lagi, banyak perempuan yang saking setianya, saking cintanya, saking solehnya, ini suami ini sangat diputuskan segala-galanya, sangat dicintai, dimandiin, dipelosotin, digosokin, dikeloni, orang dikandung-kandung, segala-galanya. Saya kasih tahu aja. Kapan-kapan ketika engkau mengkultuskan seseorang, ya, menjadikan seseorang sebagai pujaan hati yang segala-galanya, percayalah di penghujungnya engkau akan kecewa. Karena manusia tidak mampu untuk dijadikan segalanya. Yang bisa segalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semonolah di kudang-kudang, sajina-jina diadu, dipelosoti. Ternyata berselingkuh. Nggak jauh-jauh dengan pembantunya sendiri. Terjadi nggak? Kecewa nggak? Nangis kan? Maka segalanya jangan kau berikan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Katakanlah hasbunallah, hasbiyallah. Nah itulah makanya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kamu.
Padahal ya kamu yang mengecewakan Tuhan. Iya, itulah makanya sejak itu saya sudah bertobat kepada Allah bahwa cintaku tidak akan kuberikan kepada siapa. Karena berulang-ulang ketika cintaku berikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Untuk itu cintaku hanya untuk engkau dan tidak akan kuberikan kepada siapapun. Ini 25 tahun yang lalu saya katakan seperti itu. Ya, antara kita tidak lebih hanya sebatas kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, tapi cinta sejati nggak usah. Di ujungnya kecewanya orang yang telah menyerahkan cinta sejatinya lalu dikhianati, bisa bunuh diri. Percaya nggak? Langsung minum racun. Nggak ada artinya hidup ini. Sakitnya bukan main. Iya, betul nggak? Dan ketika terjadi istrinya sampai jatuh pingsan, ya, mengalami kekecewaan. Suaminya apa? Cengar-cengir. Malah tertawa terbahak-bahak melihat istrinya kelojotannya. Ya ini kan sunnah Rasul, itu kan hak saya. Saya kan laki-laki, bisa boleh berpoligami, boleh 4. Betul nggak? Laki-laki yang berselingkuh merasa berdosa nggak yang menyakiti hati istrinya? Enggak. Jadi perempuan tidak masuk dalam hitungan, nggak usah diperhitungkan. Mau nangis mau kecuali masa bodoh ada urusan. Jadi tidak ada dosanya menyakiti perempuan itu. Itu masalah itu. Ini nyata nggak saya ngomongnya? Nyata nggak? Bukan katanya. Ya saya tidak mengerti kalau memang. Tapi begini, kita melebar ceritanya. Negara Islam yang melarang poligami ada 2, resmi, Turki dan Tunisia. Di demo oleh masyarakatnya, dibilangnya negara kafir, melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Iya. Wa ila akhirih faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang menetapkan satu hukum tidak berdasarkan hukum Allah maka kafir. Jadi melarang poligami adalah kafir. Hebat banget. Saudi melarang perbudakan, kafir karena Tuhan tidak melarang perbudakan. Kenapa raja melarang perbudakan? Saya nggak ngerti. Sekarang lagi berkembang di Indonesia. Termasuk bom yang ada di Bandung tuh di Polsek tuh. Itu kan surat At-Taubah. Iya. Ketika tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka serbu saja, habisin saja. Lagi mana lagi? Jadi negara tidak boleh melindungi satwa langka seperti cendrawasih. Melarang cendrawasih diburu, melarang diekspor, berarti kafir juga. Karena Allah tidak melarang begitu. Habis begitu. Kalau pemahamannya seperti ya ini, makanya hukum-hukum agama yang
kontraproduktif seperti itu, ya tolong dong dipertimbangkan. Masa iya? Dan orang Islam yang setia pada Islamnya, ya, memburu sebelum senterbasi, mengekspor senterbasi ke luar negeri, tidak merasa berdosa. Dia hanya merasa bersalah melanggar undang-undang negara ini pula. Nah, orang jual cendrawasih nanti di akhirat masuk neraka enggak? Dan nanya nih. Kalau tertangkap masuk penjara, Ya. setelah mati masuk neraka enggak? Yang enggak, yang Allah nggak melarang dia. Kalau dirinya selamat, enggak tertangkap, ya sudah selamat. Padahal syariat itu adalah mentaati, mematuhi undang-undang yang berlaku di sini itu, yang dibuat oleh manusia. Paham ya? Iya, bisa jadinya. Jadi makanya kita kembali lagi, kesetiaan kita ini adalah bukan kepada agama Islamnya, bukan kepada para sahabatnya, bukan kepada institusi-institusinya, apakah itu majelis ulama, apakah itu ormas Islam. Kesetiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita menjadi susah. Gitu. Oke. Anta dhalati wa anna dhalatuka wa ma minna man ghad. Engkau adalah dambaanku dan aku adalah dambaanmu. Kita tidak pernah menghilang, kita tidak pernah menjauh, kita saling mendambakan. Engkau mencintaiku dan aku pun mencintaimu. Kita masing-masing tidak pernah berpikir untuk meninggalkan. Itu kesetiaan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Bahkan sebetulnya Tuhan lebih. Engkau mendekat Tuhan sekilan, Tuhan mendekat kepadamu sedepak. Apa sedepatnya? Apa sedepatnya? Sehasta. Engkau datang kepada Tuhan dengan berjalan, Tuhan mendatangi kamu dengan berlari. Itu kata hadis-hadis seperti itu. Jadi Allah lebih responsif ya daripada kamu sendiri. Itu kira-kira. Saya jamin ketika engkau serahkan cintamu kepada Tuhanmu, percayalah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ingkana ghairi walataka, ketika ada selain aku yang menjadi dambaan hatimu, siap-siap perang dengan aku. Ini setengah sagolok terus kang selingkuh teketok sudah. Sudah wangi asam golok kesini landep
ngomong akang ketangguhan selingkuh seketap gitu. Ini kalimat kan sama seperti itu. Ini artinya bahwa Allah itu maha cemburu. Kayak apa marahnya Allah ketika di dalam hatimu ada yang kau sanjung selain Allah, ada yang kau puja. Aku sekali saja menyanjung kebun jerukku, namanya jeruk lemon, 4 hektar batang jeruk lemon, harganya waktu itu sedang 25.000 per kilo. Kan terbayang dalam pikiran saya, setahun dia oli semiliarnya. Iya kan, kalau tiap hari itu 3 kuintal, 5 kuintal setiap hari, setahun ya lewat semiliarnya. Di tengah-tengah aku sedang menyanjung kebun jerukku, ditenggelamkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu maha cemburu. Selagi engkau masih ada yang kau kagumi selain aku, engkau akan kumusnahkan. Jangan coba-coba. Kamu juga harus ngerti, wahai laki-laki, ketika istrimu terlalu mencintaimu, jangan bercerita tentang perempuan lain atau kau sanjung-sanjung perempuan lain. Ngerti? Ngerti dulu. Ya katakan enggak, pertama. Iya. Katakanlah istrimu tercantik di dunia, gitu dong. Jangan ceritakan kecantikan perempuan lain gimana. Dipaham. Iya. Maka siap-siaplah perang bersama kata Tuhan. Ila ghairi baladaka fadhfar bil harb. In kuntu baladaka ihta ihmai wa hirta ila indi. Ketika aku menjadi dambaanmu, maka engkau akan tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Itu saya tersesat, akan tersesat illa ma'ya, kecuali engkau bersamaku. Di dunia ini engkau akan selalu tersesat kecuali ketika aku bersamamu. Ya, wahurta, dan engkau akan bingung kemana engkau harus melangkah dalam kehidupan ini. Illa indi, kecuali ketika engkau ada di sampingku. Selesai. Karena aku yang memberikan petunjuk kepadamu. Selagi engkau sendirian, ya selalu tersesat. Ya, kecuali ketika aku bersamamu. Dan engkau akan merasa kebingungan selalu, kecuali ketika engkau berada di sampingku. Itu kata Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.